Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal akibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan nilai-nilai keagamaannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, wabil khusus saudara-saudara kita Nahdien, mohon izin sebelumnya kepada para masyayikh, para ulama, bahwa saya ingin urun rembuk atau ingin menanggapi soal PKB dan PBNU yang saya beri nama adalah menguak sejarah PKB dan Nahdlatul Ulama. Barangkali kita bisa mengawali dulu kenapa Nahdlatul Ulama atau NU mendirikan partai politik yaitu PKB, padahal Munas 1984 itu adalah jelas bahwa Nahdlatul Ulama kembali kepada Kitoh 26 sebagai perjuangan untuk melestarikan cita-cita Nahdlatul Ulama, yaitu melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembalinya kepada Kitoh 26 itu Nahdlatul Ulama pada dasarnya pada waktu itu mulai dari tahun 70-an itu yang dimotori oleh Yai As'ad, CS dan berbagai para masyayikh, para kiai yang lain adalah Nahdlatul Ulama pasca pemilu 55 itu adalah sibuk dengan soal politik, sehingga pesantren yang memang sebenarnya adalah merupakan segala-galanya bagi perjuangan Nahdlatul Ulama adalah terbengkalai karena banyak isu-isu politik yang terkait pada itu, sehingga para masyayikh itu berpikir bagaimana nasibnya pesantren. Maka Munas 1984 Nahdlatul Ulama kembali kepada Kitoh 26, yaitu landasan perjuangan melestarikan ajaran Aswaja. Lalu kenapa setelah Orde Baru itu lengser, para masyayikh itu berembuk untuk mendirikan pesantren? Karena memang kalau kita mau terjun kepada dunia politik atau kekuasaan atau melestarikan itu adalah dorongan politik kebangsaan, itu harus lewat partai, karena proses itu kepemimpinan itu adalah ada di partai, yang sekarang pada dasarnya partai itu sendiri sudah bergerak kepada partai ekonomikus, kayaknya ya seperti itu. Tetapi itulah pertimbangan yang satu-satunya ini. Tetapi bahwa
pertimbangan itu sudah digodok dengan matang sehingga politik kebangsaan yang dijalankan Nahdlatul Ulama itu nanti akan berbeda dengan yang lain. Maka PKB itu yang saya tahu, kebetulan saya punya dokumen muktamar yang pertama adalah PKB itu lahir dari ulama untuk bangsa. Sekali lagi bahwa PKB itu lahir dari ulama untuk bangsa membela yang benar. Itulah mutu PKB. Nah, tetapi setelah reformasi itu ya sebagaimana biasa hukum alam, godaan-godaan politik di saudara-saudara kita itu banyak yang tidak kuat kepada godaan politik sehingga tujuan didirikan PKB itu sampai bahkan sekitar 2009 itu adalah muktamar PKB di Surabaya itu sangat kontroversi. Bahkan kalau bahasa Gus Dur itu Muhaimin itu adalah mencuri PKB gitu kan. Sampai lahir muktamar Parung dan lain sebagainya itu adalah bagi proses perjalanan PKB. Nah, saya tidak tahu setelah 20 tahun ini PBNU kok bisa mengusik itu lagi, padahal Nahdien sebenarnya sudah tidak memikirkan lagi soal PKB dan biarkanlah PKB itu bertarung di dunia politik dengan kekuasaan dan lain sebagainya, silahkan aja. Tetapi bahwa Nahdlatul Ulama itu harus bergerak sehingga banyak pelatihan, ada MKNU dan lain sebagainya, adalah program-program penguatan di seluruh sampai kepada ranting, itu adalah tujuan untuk melestarikan aswaja. Tetapi kenapa setelah Muktamar Lampung ini memang bacaannya atau girohnya terhadap PKB ini sangat sangat intens itu ya, sangat antusias. Memang benar itu, siapapun mengakui bahwa PKB itu lahir daripada rahim Nahdlatul Ulama, dari rahim PBNU. Itu semua kita tahu. Tetapi soal perpecahan inilah yang harus dihadapi oleh semua pihak itu dengan arif dan bijaksana. Kalau kita bicara kepada kanon asasi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana kita menjadikan perpecahan itu perbedaan itu bagaimana perbedaan itu jangan sampai menjadikan perpecahan, itu yang ini. Saya masih ingat itu ada isinya bahwa di kanon asasi itu adalah jangan kita seperti mengangon kambing itu di hutan yang dikelilingin oleh macan. Kalau pada saat ini adalah macan-macan itu tidak itu kan menerkam kambing, mungkin macan tersebut itu macan-macan yang dikelilingin itu adalah masih tidur atau bagaimana, itu mungkin ini. Nah situ adalah gambaran bahwa perpecahan itu adalah sangat merugikan kepada perjuangan Nahdlatul Ulama. Tetapi apa boleh buat, memang sejarah politik memang selalu harusnya seperti itu. Yang kita sesalkan adalah sebenarnya PBNU itu pada dasarnya karena kita sebagai orang yang melahirkan seharusnya mengingatkan anaknya itu dengan baik, jangan represif, adalah kata persuasif seperti itu. Tetapi kemarin itu ya memang saya tidak tahu dari mana itu lahir bahasa pansus itu PKB itu kan, itu yang dilahirkan oleh PBNU. Ya seharusnya kalau memang itu anaknya menasihatkan anaknya jangan pansus. Ibaratnya kalau anak kita itu adalah bandel, mari itu kita nasihati dengan baik, jangan dilaporkan ke polisi dulu. Nah ini kan sudah bicara tentang hukum. Kalau sudah ini maka kubu Caimin yang memang banyak itu kan
kubu Caimin itu adalah di sekelilingnya ya kita tahulah Caimin itu adalah ada Ansor, ada Banser sebagian, ada yang pasti adalah PMII karena Caimin itu sendiri adalah produk dari PMII. Nah, di sinilah yang menjadi Caimin tidak akan mengalah itu kan. Tetapi sampai PBNU itu akan akan mengadakan muktamar tandingan di Jakarta yang sedianya tanggal 5 ini. Tetapi info yang terakhir ini adalah ditunda menunggu arahan dari PBNU. Nah, ditundanya inilah kenapa ini ditundanya ini? Apakah itu nanti happy endingnya itu adalah win-win solution atau akan lebih keras lagi? Ya memang sebenarnya memang pertikaian pada saat ini adalah antara PKB dan PBNU itu menurut saya memang menguntungkan sekarang ini pada dasarnya. Kenapa seperti itu? Kalau Caimin dengan Gus Dur dulu itu Caimin di backup oleh pemerintah termasuk adalah soal hukum dan HAM. Dan yang sekarang ini itu kan malah hukum dan HAM-nya oleh pemerintah diganti yang baru. Jadi saya berkeyakinan bahwa nutulen Muktamar Bali PKB itu belum terakomodasi dengan baik. Nah di sini benarnya celah. Tetapi ini kenapa kok ditunda nunggu arahan ini? Tetapi apapun saya tidak terlalu mempedulikan hal itu karena saya memang rakyat di bawah. Tetapi yang pasti adalah PBNU yang sudah memformulasikan itu kan abad kedua perjuangan Nahdlatul Ulama itu banyak dikotori oleh hal-hal yang tidak sebenarnya tidak terlalu penting itu kan. Ya bayangin apa urusannya sebenarnya sampai sebegitu amat itu PBNU itu dibawa Gus Yahya ini kan. MKNU itu adalah di moratorium. Yang MKNU dulu yang sudah berapa itu generasi itu yang sudah punya. Jadi kita sekarang harus PDKMU harus harus ikut pendidikan dasar tentang KNU-an itu mulai dari dasar. Meski itu hatta seperti orang yang sudah pernah dari narasumber di NKMU itu harus ikut ini. Itulah alasannya kata Kudet adalah moratorium. Nah inilah yang barangkali kenapa kok sampai seperti itu. Ini tanda tanya. Kenapa PBNU? Saudara-saudara sekalian, saya masih ingat ada kawan bertanya kepada saya, kenapa itu PBNU kok antusias sekali mengadain pansus? Ya, saya pikir bukan dari PB-nya pansus itu kan, tetapi kan begini. PBNU sekarang ini agak keras karena sekjennya orang-orang politik dan juga banyak ketum PBNU ini adalah dikelilingin orang politis. Sementara juga Caimin seperti juga. Caimin itu adalah lebih banyak politisinya ketimbang kiainya atau ketimbang Gusnya kan seperti itu. Nah, karena kedua-duanya itu adalah tidak mau mengalah, ya terjadilah yang seperti itu. Yang korbannya pasti itu adalah Nahdien yang di bawah yang seharusnya kita sami'na wa ata'na bagaimana berkhidmat di Nahdlatul Ulama, tetapi kan justru di atas itu adalah menjadikan perpecahan itu sebagai ini. Saya kira kalau PBNU itu adalah ingat kepada kawanan asasi yang diwariskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mari kita cawan-cawan kata bunyinya kawanan asasi itu, cawan-cawan. Janganlah kalian menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan. Karena kalau itu menjadikan perpecahan, kemudian Pak Kiai Hasyim Asy'ari itu mengutip dawuhnya Sayyidina Ali, tidak ada yang perpecahan itu menguntungkan kita. Itu sebenarnya yang harus dibaca oleh PKB. Nah kemudian memang kalau
ditarik ke belakang bahwa PKB sekarang itu kalau menurut saya memang sudah keluar dari kitoh yang digagas oleh para masayih untuk mendirikan PKB itu. Karena PKB itu adalah lahir daripada produk politik kebangsaan dari Nahdlatul Ulama, yaitu bagaimana menjaga NKRI, menjaga Pancasila, mengembangkan Pancasila. Itulah yang harus oleh orang-orang NU. Tetapi saya masih ingat bahwa PKB selama 3 dasawarsa itu ada mantan ketua DPR RI, mantan anggota DPR RI dari Tegal itu bilang bahwa tidak ada praksi PKB atau anggota DPR PKB itu membawa misi apa-apa sesuai dengan itu tujuan PKB yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Inilah yang barangkali perlu Caimin CS itu adalah mengaca diri dan bagaimana berembuk kepada para masayih, dan para masayih juga seperti itu kan, jangan mentang-mentang ini langsung ada pansus dan lain sebagainya. Apa iya tidak ada solusi yang baik? Karena apapun kalau dalam perspektif agama, ketika ada perpecahan itu yang paling baik aslihu baina akhawaikum. Seharusnya aslihu baina akhawaikum itu adalah mempunyai peran itu oleh PBNU dan para masyayikh. Tetapi ini adalah sampai kepada muktamar. Ya memang Caimin tidak bisa dihadapi dengan sesuatu yang yang biasa-biasa aja, harus represif benar. Tetapi ya memang agak repot lah kan itu. Nah, perkembangannya menurut saya ini sangat agak krusial. Kenapa seperti itu? Kemarin sebelum muktamar Bali PKB itu Yai Ma'ruf Amin adalah menawarkan diri untuk menjadi mediasi. Itu saya sebenarnya sudah ketar-ketir. Kenapa? Saya bukan soal tidak patuh kepada masyayikh atau bukan tidak sami'nahu atau tapi secara politik saya paham banget itu langkah-langkahnya Kiai Ma'ruf Amin itu untuk menjadi mediasi. Pertama, Kiai Ma'ruf Amin itu pernah keluar dari PKB, itu mendirikan PKNU. Nah, sekarang menjadi mediasi. Nah, setelah jabatannya sebagai presiden itu wakil presiden sekarang sudah mau habis. Apa iya akan objektif? Ternyata benar bahwa Kiai Ma'ruf Amin dijadikan Dewan Syuro PKB. Dewan Syuro PKB. Bahkan statementnya Kiai Ma'ruf Amin, kalau saya menjadi Dewan Syuro tidak aneh lagi. Nah kan gitu kan. Dan isu yang peran Dewan Syuro yang dipangkas oleh PKB Caimin itu adalah dibantah oleh Kiai Ma'ruf Amin. Saya kira itu memang terlalu politis kalau Kiai Ma'ruf Amin masuk ke wilayah itu. Saya kira sangat politis. Maka saya memperkirakan kita akan menonton waktu apa selanjutnya ini akan menjadi gulir seperti apa, karena Dewan Syuronya ya orang-orang politisi yang memang rekam jejaknya banyak bermain siksak, kemudian juga ketum PBNU-nya juga dikelilingin orang politisi yang ini. Maka inilah PKB bisa nggak mengantarkan PKB yang digagas oleh para masyayikh, salah satu-satunya partai dari ulama untuk bangsa, dari ulama untuk bangsa. Mari kita itu adalah amanat itu kita camkan, semua para masyayikh, semua para kiai, semua ustadz, semua nahdliyin harus berpikir tentang itu sehingga Nahdlatul Ulama itu tetap akan terdepan untuk politik kebangsaannya. Saya kira itu penilaian saya. Mari kita semuanya berdoa mudah-mudahan
apa namanya, carut marut di Nahdlatul PKB, antara PKB dan PBNU itu adalah Allah memberikan solusi yang terbaik. Itu kan dengan para doanya para masyayikh, mudah-mudahan ini kita lelah. Sementara oh ya, saya masih ingat itu ada buku Dinamika Pesantren itu yang itu adalah merupakan tulisan para cendekiawan dan para kiai kerjasama dengan Jerman Foundation. Itu di mukaddimahnya itu memang apa ya, menyoroti tentang program KNU-an zaman tahun 90-an lah. Itu buku itu terbit sekitar tahun 90-an bahwa elit NU, PBNU itu sudah mulai menggeliat ke atas. Itu kan sudah menggeliat, itu kan yang seharusnya populis menggeliat itu. Tapi sementara nasib Nahdliyin di pedesaan masih belum terusik kena apa-apa. Lah inilah yang harus kita ini. Bagaimana nasib Nahdliyin ke bawah? Apakah kita suruh mengabdi, suruh senantiasa berkhidmat di Nahdlatul Ulama atau di PKB? Inilah yang mohon semoga para elit PKB maupun elit PBNU adalah menyadari hal itu untuk agar amanah para masyayikh pendiri PKB itu tidak sia-sia. Saya kira demikian itu sorotan saya sendiri pribadi. Itu semoga PBNU dan PKB itu mempunyai solusi yang terbaik. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.